Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Leban, saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya menerangkan beberapa hal tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta penggunaan tanda baca. 1. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan yang melambangkan konsonan Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, e, dan oi. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata imbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. C. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. Unsur kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata dapat dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalan kata dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. H. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatannya itu. I. Angka dan bilangan. Angka Arab dan Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan ya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata ganti ku, mu, dan ya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K. Kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 3. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik di akhir kalimat pernyataan. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur suatu pemerincian atau pembilangan. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menghubungkan unsur kata ulang. F. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan lain. I. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. H. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elefis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. J. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus.
tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Garis miring dipakai dalam nomor surat, alamat, dan penundaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun dan takwim. N tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjuk penghilangan bagian kata atau angka tahun dalam arti konteks tertentu. 4. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, dan de jure. Unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang saya berikan, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih.